Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin, saudaraku seiman seagama, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah, dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita, yang mana Allah telah memberikan kehidupan dengan dititipkan nafas kepada kita. Maka dari itu tidak lain kita melafazkan kalimat alhamdulillah. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan tiada lain ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mengenal yaitu namanya Hari Ibu. Setiap orang selalu mengingat namanya Hari Ibu. Banyak orang memperingati Hari Ibu, bahwasanya memperingati itu tidak hanya pada waktu tahun-tahun tertentu, tetapi kalau kita selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Dalam artian berbakti kepada orang tua tidak dalam satu tahun sekali, bahkan setiap detik, saat, bahkan terus menerus wajiblah bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Coba kita merenung, coba kita berpikir betapa mulianya orang tua kita, betapa sayangnya ibu kita kepada kita. 9 bulan 10 hari orang tua mengandung kita, menahankan rasa gelisahnya betapa sayang kepada kita. Tatkala kita mau tidur berbaring sebelah kanan, orang tua khawatir kalau kita terganggu di dalam perutnya. Berbaring sebelah kiri serba salah, karena betapa sayangnya mereka merawat kita dari dalam kandungan, bahkan sampai kita dewasa. Hal-hal seperti ini banyak anak-anak tidak mengingat sejarah-sejarah kembali tatkala orang tuanya begitu sayang kepada dirinya. Wahai saudaraku seiman seagama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridullah fi ridul walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain." Ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tuamu, dan murkanya Allah ada kepada kedua orang tuamu. Betapa wajibnya kita berbakti kepada orang tua. Maka dari situ, mari kita tingkatkan kebaktian kita kepada orang tua. Apabila kita tidak mau berbakti kepada orang tua kita, apabila kita tidak mau berbakti kepada ibu kita yang begitu cinta kepada kita, ingat kata Rasulullah SAW, birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tuamu, maka kelak anakmu akan berbuat baik kepadamu. Ini dalam artian sebab dan akibat. Sebab kita berbakti kepada orang tua kita, sebab kita taat kepada kedua orang tua kita, kita taat kepada ibu kita, maka balasan Allah kepada kita, anak kita pun berbakti kepada kita. Namun sebaliknya, wahai saudaraku seiman seagama, apabila kita durhaka kepada orang tua kita, tidak taat kepada kedua orang tua kita, maka kita pun akan merasakan yang namanya membangkangnya anak kita kepada kita, melawannya anak kita kepada kita, sebab kita melawan kepada orang tua. Itulah balasan bagi anak-anak yang durhaka pada orang tua. Maka dari itu mari kita tingkatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan untuk selalu taat kepada Allah Rasulnya. Dalam artian mari kita tingkatkan lebih terutama lagi kecintaan kepada orang tua kita. Walaupun dimanapun kita berada, mari kita sempatkan kita ini untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua kita, walaupun hanya sebatas melalui telepon. Banyak anak-anak sanggup beli apapun, mobil sanggup mereka beli, semuanya sanggup mereka beli, tapi beli pulsa hanya sekadar untuk menghubungi orang tuanya dari kejauhan, berat. Kenapa? Itulah keujian yang namanya ujian keimanan bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Saudaraku seiman seagama, alangkah banyak contoh-contoh teladan pada sahabat Rasulullah. Kita lihat Uwais Al-Qarni, beliau tidak masyhur di muka bumi, tetapi beliau masyhur di langit, dikenal oleh para malaikat-malaikat Allah sebab mereka
taat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebab beliau taat kepada ibunya. Kenapa demikian? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang harus paling aku hormati, paling aku sayang?" Jawab Rasulullah, "Wahai sahabatku, manusia yang harus engkau lebih muliakan ibumu." "Siapakah lagi wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi Rasulullah? "Ibumu." "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Barulah menjawab, "Bapakmu." Betapa pentingnya kita dekat kepada seorang ibu. Maka dari itu, mari kita selalu berikan kasih sayang yang terbaik pada orang tua kita. Banyak anak-anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, tapi boleh jadi dari 10 anak hanya 1 anak yang akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan terlalu jauh kita mencari surganya Allah. Ingat, surganya Allah ada di rumah kita. Siapakah itu? Jelas, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Banyak orang yang gagal dalam kehidupannya, terlalu mengejar dunia, terlalu berproses dengan terus-menerus mengejar harta yang melimpah. Mereka tapi lupa mengejar keberkahan kehidupan pada ibunya. Kalau kita ingin sukses, sederhana sekali, tetapi bukan sederhana hanya sekedar sederhana. Yang sederhana dalam kata pandangan manusia, tetapi luar biasa maknanya, mulia di pandangan Allah. Apabila kita ingin selamat dunia akhirat, maka berbaktilah kepada ibu dan ayah kita. Hadirin rahimatkumullah. Wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang mempunyai anak, ajarkanlah anak-anakmu berbakti kepada orang tua. Ajak mereka pulang, datang kepada orang tuamu. Tuntunlah mereka bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Maka itu adalah suatu pelajaran bagi anak-anak kita. Anak kita pun akan mencontoh apa yang kita lakukan, sehingga anak kita pun akan menjadi anak yang berbakti kepada kita. Ingat, karena ridha Allah, jelas bahwasanya ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua kita. Sering kita berdoa, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajarkan itu pada anak kita. Khususnya kita pun sering memunajatkan itu di setiap sela doa kita. Habis salat, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Sering kita berdoa untuk kedua orang tua kita, maka anak pun akan sering mendoakan kita sebagai orang tuanya. Ingat, janji-janji Allah dan Rasulnya tidak akan pernah dusta. Yang dusta adalah manusia biasa yang jauh dari aturan-aturan agama, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Hadirin yang berbahagia, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku seiman seagama, mudah-mudahan pada hari ini tausiah singkat dari saya, yaitu Abi Andri Aprianto. Saya adalah salah satu guru Baitul Jannah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi hikmah dalam perjalanan kehidupan kita. Kesimpulan dari kajian ini, mari tingkatkan kebaktian kita kepada ke orang tua kita, maka insya Allah anak kita pun akan berbakti kepada kita. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.